Halo, perkenalkan nama saya Diva Poneka Putra, biasa dipanggil nama Radif. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang lain di kelompok ini materi tentang tugas dari pendidikan agama-agama dunia berkaitan dengan wawancara dengan tokoh-tokoh agama yang akan kami sajikan berikut ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Citra Sabianti. Saya biasa dipanggil Citra. Saya dari Fakultas Psikologi kelas A, kelompok 2 PADD. Halo Terima kasih. semua, nama saya Serla Francisca, biasa dipanggil Serla. Saya dari Fakultas Psikologi kelas A, kelompok PAAD 2 dengan nomor NIM 01122220031. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Hendy Yuliana dari kelompok 2 Pendidikan Agama-Agama Dunia. Bahkan ntar disangka settingan ya. Selamat malam, Pak Ustadz. Selamat Assalamualaikum malam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Yuliana. Saya mewakili kelompok 2 untuk tugas wawancara pendidikan agama-agama dunia Universitas Pelita Harapan. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Pak Ustadz sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai terkait tentang pandangan Pak Ustadz terhadap agama-agama yang ada di dunia. Sebelumnya boleh perkenalan sedikit mengenai Pak Ustadz dan pengalaman Pak Ustadz menjadi salah satu tokoh agama. Ya, ya perkenalkan nama saya Tiko Dedin Rizky. Nah, saat ini saya sebagai pengurus Masjid Jamiah Al-Ikhlas Serdang Kemayoran gitu. Baik, gimana pengalaman Pak Ustadz selama menjadi pengurus masjid? Iya, selama jadi pengurus masjid pengalamannya ya, banyak ya. Ya, terutama di lingkungan saya itu ya masyarakatnya ya memang ya dari segala lapisan gitu ya. Artinya ya tidak semua mengerti atau paham tentang agama, ada juga yang sudah mengerti dan ya di lingkungan sekitar ini kami ya pengurus masjid ya berusaha untuk istilahnya merangkul lah, artinya mengajak masyarakat baik yang sudah mengerti atau paham ataupun yang belum paham tentang agama itu ya kita semua mengajak lah gitu ya, kami mengajak supaya nanti kita bisa belajar dan bisa mengerti paham agama gitu, secara bersama-sama gitu. Baik, kemudian apa yang menarik menurut Pak Ustadz selama menjalani tugas kerohanian? Ada hal unik apa Ya, gitu? oh ya salah satunya tadi ya karena kan ada sedikit ada eh, gap lah mungkin gitu ya antara yang paham atau yang belum paham gitu ya. Jadi di sana kan eh, bisa kami tuh bisa memilah dan memilih gitu. Artinya di gap tersebut atau jarak tersebut mana masyarakat ataupun jamaah-jamaah yang sudah paham ataupun yang belum begitu ya. Nah, nanti ada sedikit apa namanya treatment treatment gitu ya. Artinya yang belum paham tidak langsung diajarkan atau misalnya diajak untuk belajar yang untuk lebih dalam atau yang lebih rumit seperti itu, bahkan bisa dimulai dari yang dasar-dasar dulu gitu ya. Baik, selain itu, apakah Pak Ustadz pernah mengalami kesulitan pada saat menghadapi situasi tersebut? Ya untuk kesulitan ya pasti ada ya, mungkin namanya juga di lingkungan masyarakat, mungkin ketika eh, pengajian atau majelis taklim dimulai gitu ya, mungkin ada beberapa ataupun bahkan kadang bisa dibilang jamaahnya ya kurang antusias dan segala macam ya. Artinya kan memang namanya di masyarakat itu kan punya kesibukan masing-masing. Tapi ya namanya kami sebagai pengurus masjid ya mau jamaahnya ada banyak ataupun sedikit
atau antusias atau kurang antusias begitu ya, tetap ya insya Allah kami mudah-mudahan bisa terus ya berdakwah istiqomah begitu ya dalam mengajak masyarakat untuk lebih paham pada agama Islam gitu. Baik, untuk itu bagaimana pendapat Pak Ustadz mengenai kehidupan beragama di Indonesia? Kan kita tahu ya di Indonesia banyak agama-agama yang sudah diakui gitu. Jadi bagaimana menurut Hmm, Pak Ustadz sendiri? iya, ya kalau menurut saya gitu ya, ya beragama ya beragama di Indonesia itu ya sudah apa ya bisa dibilang mencapai titik eh, baik lah seperti itu karena kan kita bercampur baur begitu ya dari agama Islam, agama Kristen dan seterusnya seterusnya itu bisa hidup berdampingan gitu ya. Kalau dari kita beragama Islam itu ya tetap kita menjalankan syariat, akidah sesuai agama Islam dengan dengan umat beragama yang lain kita tetap menjaga hubungan baik gitu ya. Tidak membeda-bedakan. Mereka juga punya keyakinan, kita harus menghormati mereka. Dan ya kita juga tetap berjalan pada koridor ya agama Islam begitu. Baik, kan sekarang eranya sudah era sosial media ya, Pak Ustadz ya. Itu menurut Pak Ustadz bagaimana? Apakah memudahkan dalam berdakwah atau malah sebaliknya nih? Karena kalau diperhatikan, eh, kalau untuk bersosial media sendiri kan banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Kita juga eh, jadi sulit nih memilah-memilih mana yang benar-benar sesuai syariat atau yang tidak gitu. Jadi bagaimana menurut Pak Ustadz? Ya kalau menurut saya di era sosial media saat ini untuk berdakwah itu dari sisi kebaikannya sangat memudahkan ya karena kan apa namanya bisa dijangkau kapan saja di mana saja gitu ya mau lewat handphone lewat laptop dan seterusnya seterusnya itu kemudian untuk memilah-milih informasi ataupun memang ajaran yang memang apa namanya benar-benar memang ya bersumber dari Allah dan Rasulullah ya saran saya jika memang uh, memang kan sekarang udah masuk eranya sosial media gitu ya era digital gitu tetap kita mempunyai guru gitu ya guru dalam arti pembimbing karena seorang guru itu biasanya ya pengetahuan saya ya memiliki jalur keilmuan atau sanad yang insya Allah mudah-mudahan bersambung ke Rasulullah yang memang ajarannya diterima langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala karena kan guru itu pasti membimbing ke yang lebih baik lagi yang dari yang belum bisa jadi bisa seperti itu kira-kira. Betul, menarik sekali ya. Iya. Untuk pertanyaan lanjutannya, bagaimana pandangan Pak Ustadz sendiri terhadap sejatinya manusia itu sendiri, termasuk hubungan agama dengan negara? Ya, terkait manusia itu sendiri ya yang jelas manusia itu ya diciptakan oleh Allah ya untuk beribadah. Ya, beribadah kan sekarang macam-macam ya. Ya dari dulu juga macam-macam, banyak sekarang variasi ibadahnya. Tinggal ya variasi ibadahnya memang yang sesuai dengan ya ketentuan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ya tadi lewat menyambung tadi lewat guru-guru kita mencontoh beliau-beliau itu yang ulama, kiai mungkin ya ataupun uh, para waliullah lainnya gitu ya. Terus kemudian uh, hubungan manusia agama dan negara begitu ya. Betul. Begitu ya Henny. Iya, betul. Uh, hubungan ya. Mm, agama manusia agama dan negara itu ya jadi satu kesatuan ya karena kan Ya, tidak ada apakah negara kita sendiri sudah memenuhi kriteria iya saling. karena tidak bisa dipisahkan antara agama dan negara tidak ada agama mengatur urusan langit aja ataupun agama
tidak diikutkan dalam urusan bernegara gitu, tidak ada Tuhan langit atau Tuhan bumi ya kan, Tuhan daratan istilahnya begitu ya. Ya dua-duanya itu saling berkesinambungan. Ya Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini agama Islam turut mengatur kedua-duanya, urusan di langit dan urusan di bumi seperti itu kira-kira. Jadi tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling berkaitan gitu. Baik. Untuk pertanyaan terakhir, Pak Ustadz, bagaimana cara kita sebagai umat Muslim meraih surga Allah? Cara kita umat Muslim meraih surganya Allah, yaitu yang paling penting goalnya itu, tujuannya itu husnul khotimah. Karena dengan husnul khotimah Allah pasti ridho, Allah pasti menyukai kita, dan kalau Allah suka pasti insya Allah kita pasti masuk surga. Caranya gimana? Ya tetap ya tadi ya, beribadah sesuai dengan perintah Allah, kemudian mencontoh pada Rasulullah SAW, dan ya bagaimana cara meraih husnul khotimah yang akhirnya bisa mencapai ke surga itu, ya dari hari ke hari itu tetap berbuat baik. Karena dari hari ke hari berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, sampai akhirnya kita mati, kita meninggal, itu kita dalam puncaknya berbuat kebaikan. Dan mudah-mudahan di puncak berbuat kebaikan itu ya husnul khotimah goalnya. Insya Allah surga balasannya dari Allah SWT. Gitu. Luar biasa sekali Pak Ustadz, pandangannya terhadap manusia, hubungannya terhadap agama, negara, serta bagaimana pandangan Pak Ustadz sendiri cara umat Muslim menggapai surganya Allah. Sekali lagi, saya dan rekan-rekan mengucapkan terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber kami. Kami merasa terhormat mewawancarai Pak Ustadz di sela-sela kesibukan Pak Ustadz sendiri ya. Ya, sama-sama ini. Ya, sebelumnya saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Semoga wawancara kali ini dapat memenuhi kriteria dari tugas pendidikan agama-agama dunia ini. Ya, sama-sama ini. Mudah-mudahan dilancarkan. Amin. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya, sama-sama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Romo Piawadi. Ya, selamat sore. Iya. Maaf, sebentar. Aku siapin dulu materinya. Boleh, silakan. Oke, aku perkenalan diri dulu ya Romo ya. Boleh. Oke, selamat sore Romo. Perkenalkan nama saya Serla Francisca. Saya mewakili dari kelompok 2 dari Fakultas Psikologi Universitas Pelita Harapan. Pada hari ini tanggal 29 November tahun 2022 ingin mewawancarai Romo Piawadi sebagai narasumber dalam materi pandangan terhadap agama-agama yang ada di Indonesia ya Romo. Oke, boleh diperkenalkan diri dulu Romo. Oh, oke, baik. Ya, terima kasih Serla dan teman-teman semua satu tim yang semoga sehat dan bahagia buat teman-teman semua. Saya Piawadi. Saya sebagai salah satu rohaniawan Buddha sejak 2012, jadi sudah sekitar 10 tahun yang lalu, dan
Saat ini kesibukan saya bekerja di salah satu lembaga pendidikan, saya di Yayasan Pendidikan Dharma Widya. Jadi dalam kesempatan ini saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman semua dari Fakultas Psikologi ya, Universitas Pelita Harapan atas kesempatan baiknya. Baik, silakan Serla apa yang bisa dibantu, Terima monggo. kasih Romo Pia. Eh, Kemudian saya ingin berkenan bertanya mengenai biografi dan pengalaman Romo Pia dalam menjadi satu sosok tokoh agama yang ada di Indonesia. Silakan Romo. Oke. Eh, jadi lebih kepada apa, Ser? Mungkin lebih ke Pengalaman sih Romo. oke. Iya, Mm-mm. pengalaman terhadap Oh iya. Oh terhadap baik. menjadi salah satu tokoh gitu, Romo. Tokoh agama. Maksudnya biografi saya atau bagaimana, Ser? Boleh? Pengalaman Romo sebagai salah satu tokoh agama sih, Romo. Oh Pengalaman. baik, pengalaman. Berarti kurang lebih selama 10 tahun belakangan begitu Ya, ya? betul. Oke, oke. Baik, jadi kalau dalam perjalanan 10 tahun belakangan, tentu suka duka selalu ada ya, selalu sepaket. Kita nggak akan bisa bilang semua nggak enak atau semua enak gitu ya. Jadi yang pasti dalam 10 tahun terakhir, ya saya isi kesempatan-kesempatan di tengah kesibukan juga tentunya dalam berbagai kesempatan ya tentunya dalam hal pelayanan. Jadi saya kira seperti contohnya ya seperti ini menjadi salah satu bentuk pelayanan juga sebetulnya ya. Walaupun secara formal seorang rohaniawan pasti lebih banyak waktunya dihabiskan untuk melayani di apa namanya rumah ibadah begitu ya. Begitu juga demikian juga seperti Sabtu dan Minggu saya juga masih aktif sebagai Damaduta atau memberikan khotbah di beberapa tempat wilayahnya Jabodetabek jangkauannya meski beberapa kali ya menjangkau juga di luar pulau. Lalu juga selain daripada khotbah wihara, ya tentu pelayanan seperti perkawinan, pemberkahan rumah dan lain sebagainya yang menjadi memang tugas pokok daripada seorang pandita, seorang damaduta atau rohaniawan Buddha dalam negara Republik Indonesia. Jadi kurang lebih seperti itu selama 10 tahun belakangan yang saya geluti sampai hari ini. Begitu, Serla. Baik, Romo. Wah, keren banget nih. Sama ini, Romo, aku ada sedikit pertanyaan tentang pengalaman yang telah disampaikan Romo Piawadi. Boleh. Ada pengalaman yang paling menarik gak, Romo, dalam menjalani 10 tahun ke belakang nih sebagai sosok Oke. tokoh agama? Oke, oke, baik. Jadi kalau dibilang pengalaman yang menarik, hampir semua pengalaman saya menikmati itu maka boleh dibilang itu semua menarik begitu. Tapi kalau hal-hal yang berkesan ya misalkan contoh seperti misalnya pelayanan dalam kedukaan contohnya ya. Jadi pelayanan kedukaan itu kan nggak kenal waktu, ya kan nggak kenal timing gitu ya. Jadi mau hari apa, jam berapa gitu kan, kondisinya bagaimanapun. Nah, jadi pernah beberapa kali pun saya harus datang ke rumah duka untuk menyempatkan mendoakan jenazah yang memang meninggalnya saat itu ya tengah malam bahkan mendekati subuh gitu ya. Jadi hal-hal seperti itulah mungkin yang cukup berkesan sampai hari ini dalam layanan 10 tahun kebelakangan. Banyak juga sebetulnya momen-momen lain selain daripada itu yang menimbulkan banyak sekali kesan-kesan yang tidak dilupakan gitu dalam hal setiap bidang, setiap khotbah, dalam hal pelayanan kedukaan, bahkan dalam pemberkatan perkawinan, banyak sekali hal-hal yang berkesan sebetulnya. Jadi karena semua dinikmati begitu, jadi boleh dibilang semuanya cukup memberikan kesan mendalam dan menjadikan pelajaran berharga sampai hari ini. Begitu, Sir. Wah, luar biasa. Sama kalau tadi kita sudah bahas pengalaman yang paling menarik ya, Romo. Kalau misalkan pengalaman yang paling tidak terduga gitu, Romo, ada nggak yang kok ada hal yang Romo
sangat istimewakan gitu Romo? Ada nggak? Oke, paling kalau yang berkesan itu yang istimewa, kalau saya pribadi karena saya suka sekali dengan ketika momen ada orang menunjukkan rasa bakti sama orang tua begitu ya. Jadi yang memang biasanya mengena di hati saya adalah ketika berhasil memberkati sepasang pengantin yang di endingnya itu pasti akan ada proses sujud, dan disitulah momen-momen yang membuat saya cukup berkesan sekali ya untuk dalam hal setiap pelayanan. Dalam hal ini adalah pemberkatan perkawinan. Jadi momen yang membuat saya juga haru, membuat saya juga banyak belajar bahwa arti daripada bakti dari seorang anak kepada orang tua adalah hal yang sangat luar biasa. Nah, itu salah satunya saya dapatkan dari pelayanan pemberkatan perkawinan. Kalau dalam hal lain ya, saya adalah salah satu orang yang uh, nggak gampang mengingat sesuatu. Salah satunya alamat gitu ya. Jadi sering kali juga saya ke beberapa wihara yang sudah sekali dua kali dikunjungi, tapi karena itu di luar kota, jadi saya selalu mengandalkan yang namanya aplikasi Google Maps dan kawan-kawannya gitu ya. Dan banyak sekali kesan-kesan pengalaman-pengalaman yang ujung-ujungnya sampai buat bingung, kok diarahinnya lewat sini, kok jalan sini, sampai nyasar di tengah-tengah kampung yang ternyata Google Maps-nya adalah ngaco. Seperti itulah. Jadi banyak sekali kalau diceritain, banyak satu-satu tuh panjang banget, Ser. Kayak gitu. Oke Romo, mengenai pembahasan tadi mengenai bakti anak kepada orang tua, ada nggak Romo boleh minta tolong diberikan contoh lain mengenai bakti anak terhadap orang tua, contoh lainnya? Contoh lain yang konkret begitu ya, Iya adalah Romo. ketika saya dapati salah satu umat memang tidak pernah bosan, tidak pernah lelah, meskipun secara fisik kita lihat cukup melelahkan dan merepotkan, tapi dia selalu membawa orang tuanya itu kebaktian setiap minggu dengan kondisi orang tua yang sudah tidak lagi sehat, dengan bantuan kursi roda, dengan yang kadang-kadang harus perlu penanganan khusus gitu ya, tetapi anak ini selalu nggak pernah bosan mengajak orang tuanya itu untuk kebaktian, untuk beribadah, untuk ikut berbagai acara-acara besar, dan menurut saya itu adalah satu pemandangan yang cukup membuat saya takjub gitu ya. Karena kalau kita boleh sama-sama sepakati untuk berbakti sehari dua hari mungkin rata-rata kita bisa lah. Ya, tetapi untuk konsisten menunjukkan satu hal yang sama dalam hal ini adalah bakti, itu adalah hal yang luar biasa. Apalagi dengan tantangan-tantangan, dengan halang rintang yang nggak kecil gitu ya, yang mungkin dia bisa saja misalkan nggak ngajak orang tuanya untuk datang ke wihara, dia bisa menghemat banyak waktu dan tenaga, biarkan orang tuanya di rumah aja dengerin mungkin lewat handphone. Tapi beberapa umat yang saya lihat tidak demikian. Jadi dengan konsisten dia berbakti, salah satunya adalah membuat orang tuanya bisa tetap mendapatkan pelayanan spiritual dalam hal ini beribadah di wihara di usia senjanya yang mungkin sudah tidak bisa apa-apa lagi. Salah satu contoh yang berkena ya mungkin seperti itu, Sir. Baik Romo, terima kasih. Kita ganti topik ya Romo ya. Boleh. Oke, kalau misalkan dari pihak Romo tersendiri, bagaimana pandangan Romo terhadap kondisi kehidupan secara beragama di Indonesia, termasuk di era sosialisasi saat ini, Romo? Karena kan sekarang apalagi setelah pandemi, kita jadi agak takut gitu kan untuk bertemu sesama kita, agak ada jaga jarak lah. Gimana Romo? Iya, jadi kalau kita bicara kehidupan beragama ya, untuk saat ini boleh dibilang menurut saya kita sudah bukan saatnya lagi kita bicara toleransi, sudah bukannya lagi saat kita bicara moderasi beragama, karena kalau kita bicaranya itu terus berarti hal-hal itu belum kita berhasil gitu loh, belum kita selesaikan. Jadi sebetulnya dalam saat-saat seperti ini menurut saya semakin ke sini tentu semakin berkembangnya segala hal teknologi seperti yang tadi Serla bahas, kemudian semakin berkembangnya cara berpikir, berkembangnya ilmu pengetahuan dan sebagainya itu
semakin kesini harusnya semakin open minded untuk kita semua. Jadi kalau menurut saya pribadi, saya sendiri nggak terusik dan nggak pernah tersandung masalah kehidupan beragama dengan agama lain, karena memang pada dasarnya mungkin entah saya yang beruntung atau mungkin memang kenyataannya sudah demikian, bahwa masyarakat kehidupan beragama sekarang sudah jauh lebih baik daripada kisah-kisah yang lalu gitu ya. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya kekerasan berbasis agama ya. Kalau yang saya rasakan sekali lagi. Jadi menurut saya semakin ke sini seharusnya seyogyanya kehidupan beragama jauh lebih tenang, jauh lebih damai. Toh buktinya pemerintah sendiri sudah banyak sekali kebijakan-kebijakan yang menunjukkan keberpihakannya juga kepada kaum-kaum minoritas, seperti salah satunya adalah agama Buddha. Jadi di tengah derasnya globalisasi, di tengah derasnya waktu perubahan, makin maju teknologi, media sosial, justru ini memang sebetulnya ada, boleh dibilang dua seperti pisau gitu ya. Jadi bisa digunakan untuk hal yang tidak baik, bisa juga berdampak baik. Nah, jadi kalau dalam hal bicara agama, menurut saya salah satu yang membantu kita untuk bisa lebih open minded ke depan dalam kehidupan beragama adalah media sosial itu juga sebetulnya. Jadi banyak kok hal-hal yang bisa kita dapat, yang informasi-informasi bermanfaat yang membuat kita menjadi orang-orang, manusia yang jauh lebih toleransi, yang jauh lebih bermoderasi dalam beragama, dan hal-hal lain yang memang membawa ke arah perubahan yang jauh lebih positif. Jadi menurut saya demikian kalau untuk saat ini, Sir. Oke, baik Romo. Menarik sekali ya pembahasannya. Lanjut ya Romo. Pertanyaan Boleh. selanjutnya, bagaimana pandangan Romo Piyawadi terhadap sejatinya manusia itu sendiri, termasuk hubungan agama dengan negara? Ada keterkaitannya tidak Romo? Oke. Jadi kalau saya nggak salah menangkap pertanyaan kamu, Seri, jadi dalam hal ini adalah relevansi keterkaitan antara kita sebagai manusia beragama dengan kontribusi kepada negara atau kaitannya dengan kepada negara gitu ya. Jadi seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah salah satu negara yang memang agama itu menjadi salah satu hal yang penting dalam kehidupan kita, dalam berbangsa dan bernegara. Jadi tentunya sebagai umat beragama, yang uniknya juga di Indonesia adalah 6 agama yang berbeda tapi tetap bisa menjadi satu. Ini menjadi satu kelebihan buat kita, dan ini sebetulnya menjadi satu kebanggaan buat kita sendiri sebagai bangsa Indonesia. Di tengah keberagaman yang ada, kita tetap bisa menjadi satu. Nah, kaitannya tentu erat ya, untuk menjaga kedamaian, untuk menjaga persatuan, untuk menjaga segala halnya dalam kehidupan bernegara. Menurut saya umat beragama ini mengambil peranan yang cukup penting. Makanya agar kita tentu nanti ujung-ujungnya nggak malah cerai-berai, nggak malah saling silang pendapat dan berujung pada kekerasan, dalam hal ini kita harus mengakui bahwa tidak ada agama manapun yang mengajarkan keburukan. Hanya kita kadang-kadang terjebak dalam perbedaan bahasa, perbedaan istilah. Itu yang menjadikan kadang-kadang pemahaman kita dengan yang lain itu berbeda, dan ujung-ujungnya karena silang pendapat, ada perdebatan, gesekan, sampai pada berujung pada kekerasan. Jadi kadang-kadang masalah kita hanya di situ. Makanya kalau menurut saya pribadi, karena kita umat beragama ini cukup penting peranannya dalam kemajuan dan segala kontribusi yang bisa diberikan kepada negara, maka ya marilah kita mulai mempelajari, memperdalam agama masing-masing dengan pemahaman yang bijaksana. Jadi dengan ini kita bisa istilahnya tidak membesar-besarkan perbedaan yang ada, justru kita lebih kepada mengambil benang merah, apa sih yang bisa kita samakan ajaran ini dengan yang lain, sehingga kita bisa berjalan beriringan. Kalau kitanya damai, kitanya kompak, kehidupan beragamanya itu juga nggak ada masalah, karena kembali lagi Indonesia adalah salah satu negara yang beragama, maka tentu ini akan memiliki efek besar, kaitan besar kepada kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia kita tercinta. Saya kira seperti itu. Baik Romo, wah luar biasa pandangannya. Sama aku ada tambahan nih Romo. Kalau tadi kita membahas agama ya, manusia yang beragama. Kalau pendapat Romo tentang manusia yang tidak
percaya dengan adanya Tuhan atau adanya agama, itu bagaimana Romo? Oke, ini pertanyaan menarik ya. Jadi ini tentang bagaimana sosok dan fenomena ateis, boleh kita bilang demikian ya. Jadi sesungguhnya gini, setiap manusia itu, ini sekali lagi kalau perpandangan pribadi begitu Ser ya, sejatinya manusia itu punya hak masing-masing untuk memeluk dan memegang kepercayaannya masing-masing. Sekalipun yang mereka pegang, yang mereka pilih adalah tidak mempercayai sesuatu itu sendiri, gitu ya. Jadi agama itu sebenarnya fungsinya apa sih? Agama itu sebetulnya bukan satu kewajiban yang memang melekat dalam kehidupan setiap manusia. Karena toh, kenapa saya bisa bilang demikian? Karena toh kalau kita lihat sebelum adanya agama-agama pun ada juga kok orang-orang baik sebetulnya kan gitu ya. Jadi zaman-zaman nenek moyang kita saat itu kan nggak nggak seperti sekarang gitu, nggak ada yang umat yang Buddhis banget, yang Muslim banget, yang Kristiani banget kan nggak juga. Tapi toh saat itu banyak tokoh-tokoh juga yang baik. Jadi sebetulnya agama itu hadir untuk menjadi satu arah dan pedoman hidup setiap manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Sebenarnya poinnya di situ. Jadi kalau kita bicara kita wajib beragama, yang nggak beragama nggak pasti baik. Iya, nggak gitu juga kenyataannya kan. Kenyataan yang ada juga sesungguhnya banyak juga kok yang, ya mohon maaf dengan segala rasa hormat saya kepada semua yang mungkin nanti menyimak video ini, banyak juga kok yang beragama tapi nggak sebaik mereka yang tidak memeluk agama sesungguhnya. Jadi kembali lagi semua ke hak, kembali lagi kalau agama itu adalah soal hati. Saya sendiri sebagai pemuka agama nggak akan pernah bisa dan nggak akan pernah mampu begitu ya untuk memaksakan bahwa orang ini harus memeluk A, harus memeluk B, dia akan begini kalau enggak, dia akan begini kalau enggak pegang ini, enggak pegang itu. Jadi semua kembali kepada whatever you do comes back to you. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita percaya, yang kita pegang, ya konsekuensinya sudah ada masing-masing. Cuman sekali lagi yang ingin saya tekankan adalah agama atau suatu keyakinan yang sekarang kita peluk adalah pelengkap kehidupan manusia untuk merubah dirinya, untuk menjadi guide tambahan begitu ya, untuk membantu kita menuju arah kehidupan yang lebih baik. Sejatinya demikianlah peranan dan posisi agama dalam kehidupan manusia. Begitu, Sir. Oke, luar biasa sekali pandangan Romo Piyawadi terhadap manusia serta hubungannya dengan agama dan negara. Oke, itu termasuk pertanyaan terakhir Romo. Oke. Oke, sekali lagi terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber kami. Kami merasa sangat terhormat dapat mewawancarai Romo Piyawadi sebagai narasumber di sela kesibukan yang sangat padat ya Romo ya. Oh, sama-sama Serlah. Terima kasih atas kesempatan baiknya buat saya dan kawan-kawan. Ya mohon maaf kalau memang ada jawaban-jawaban yang nantinya kurang berkenan dan kurang sesuai dengan apa yang diharapkan. Semoga membantu ya. Salam sehat dan sukses buat kita semua. Oke, terima kasih Romo. Akhir kata saya mewakili dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Namo Buddhaya Romo. Namo Buddhaya. Terima kasih kembali Serlah. Mari. Oke Romo, bisa di end aja. Oke. Oke, terima kasih Live ya. Romo. Iya. Oke, terima kasih.